Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrah dan iradahnya, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama bisa tolabul ilmi, sama-sama bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah menjadi satu amal baik, menjadi bukti kesyukuran kita atas nikmat-nikmat Allah tersebut, yang kelak nikmat tersebut akan Allah lipat gandakan. Sebagaimana janjinya di dalam surah Ibrahim, Allah mengatakan, la in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan lipat gandakan nikmatku tersebut. Tidak lupa pula, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita, suri toladan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman, Nabi pembangun umat minal masyriq ilal maghrib. Umat yang tadinya biadab jadi beradab. Umat yang asalnya gelap dengan kekufuran menjadi terang benderang dengan nuril Islam yang dibawa olehnya. Mudah-mudahan rahmat serta keselamatan itu mengalir pula kepada para sahabat, kerabat, hatta insya Allah kepada kita umatnya yang insya Allah kita patuh dan taat hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah, kita ada di muka bumi ini, kita diciptakan oleh Allah itu melalui perantara. Perantara siapa? Adalah perantara perkawinan kedua orang tua kita. Kita dilahirkan oleh seorang ibu. Kita selama hamil, kita berada di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Lantas kita lahir ke dunia ini. Bagaimana peluh keringat seorang ibu hamil mengandung kita sekalian. Tidak cukup sampai di situ. Ibu kita menyusui kita selama 2 tahun berturut-turut. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka dalam ceramah kali ini, Al-Fakir akan memberikan sebuah ceramah dengan tema bagaimana berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman memberikan pedoman kepada kita sekalian, yang mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayal masyir. Kata Allah, dan sudah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan lamanya.
dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah. Lantas tidak cukup di sana. Wa fisaluhu fi amain. Ibu kita menyusui kita 2 tahun lamanya. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman billah. Ini adalah luar biasa perintah Allah untuk kita berbakti kepada ibu, kepada kedua orang tua kita, yang utamanya adalah ibu. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah SAW, kisah yang luar biasa, yaitu kisah seorang sahabat Nabi dari golongan tabi'in. Kalau dikatakan sahabat, itu adalah umat Islam yang laqiya bin Nabi, yang ketemu dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman kepadanya, wa mata bihi, dan mati dalam keadaan Islam. Ini adalah sahabat. Sahabat ini sebetulnya tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang miskin, punya penyakit kulit, tinggal di Yaman. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Tapi luar biasa, Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, jika engkau ketemu dengan orang ini, maka mintalah istighfar dan doa kepadanya. Karena dia bukan orang biasa, tapi dia orang yang dikenal di langit. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman billah. Sekelas sahabat yang agung, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, oleh Rasulullah SAW disuruh minta istighfar dan meminta doa kepada seorang sahabat namanya Uwais bin Qarni. Ini adalah luar biasa. Kenapa luar biasanya? Padahal kedua sahabat ini, dia maksum, dia punya jaminan menjadi ahli surga. Tetapi Rasulullah SAW memberikan pedoman, jika engkau nanti ketemu dengannya, maka mintalah istighfar dan doa kepadanya. Lantas, sebetulnya siapa sih Uwais bin Qarni? Uwais bin Qarni, dia tinggal di Yaman. Dia ada seorang laki-laki muslim, sahabat Nabi, seorang miskin, punya penyakit kulit. Tetapi dia begitu dikenal di langit. Karena apa? Karena baktinya kepada ibunya. Pada satu kisah, Uwais bin Qarni bakti terhadap ibunya, yang ibunya ketika itu sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Lantas Uwais bin Qarni bilang kepada ibunya, "Wahai ibunda, izinkan aku untuk pergi ke Madinah, untuk melepas kerinduanku kepada Rasulullah SAW." Lantas ibundanya bilang, "Silahkan Uwais, tetapi engkau segera pulang karena ibu sudah mulai sakit-sakitan." Lantas Uwais bin Qarni pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW yang dia sangat cintai. Tetapi ketika sampainya di Madinah, Uwais bin Qarni tidak menemukan Rasulullah SAW. Karena ketika itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan perang bersama para sahabat yang lain. Yang ditemuinya adalah hanya Ummul Mukminin Aisyah. Sehingga beliau hanya menyampaikan salam takdim terhadap Rasulullah SAW. Tapi ketika itu Uwais bin Qarni tidak lantas menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Padahal begitu cintanya dia kepada Rasul.
Tetapi karena ingat atas pesan ibundanya yang mengatakan, engkau segera pulang Uwais, karena ibu sudah mulai sakit-sakitan. Dia lupakan itu janji untuk bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia tidak mau menunggu lama karena dia takut entah kapan Rasulullah SAW kembali. Tetapi yang terngiang adalah pesan ibundanya, segera pulang. Segera pulang karena ibu mulai sakit-sakitan. Lantas Uwais bin Qarni segera pulang ke Yaman dan hanya menitipkan pesan kepada Ummul Mukminin Aisyah, salam takdim terhadap Rasulullah SAW. Lantas setelah pulang Uwais bin Qarni ke Yaman, ketemu dengan ibunya kembali. Lantas pada satu saat, satu waktu, ibunya memanggil Uwais bin Qarni. Uwais, kayaknya ibu ini sudah tidak bisa hidup lama lagi. Kayaknya hidup di dunia ini cuma sebentar lagi, ibu. Tetapi ada satu yang belum ibu bisa kerjakan. Apa, wahai ibunda, kata Uwais? Yaitu pergi haji ke Makkah. Ketika mendengar itu Uwais kaget dan bingung dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit. Bagaimana bisa menunaikan permohonan ibundanya? Kalau naik kendaraan unta atau keledai, tidak punya biaya. Tapi berpikir bagaimana dia harus menunaikan permohonan, permintaan terakhir ibundanya. Lantas Uwais bin Qarni membeli seekor anak lembu. Yang mana anak lembu itu dibuatkan kandang di ujung bukit. Dibuatkan kandang. Setiap pagi Uwais bin Qarni menggendong anak lembu tersebut, balik ke bawah, kemudian naik lagi ke bukit. Terus tiap pagi itu dia lakukan setiap hari. Selama 8 bulan dia lakukan seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang? Uwais bin Qarni gila. Tetapi setelah beberapa bulan menjelang musim haji, orang-orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais bin Qarni itu dalam rangka berlatih bagaimana nanti menggendong ibunya untuk pergi ke haji. Setelah 8 bulan berlalu, anak lembunya itu semakin besar. Bahkan sampai kiloannya itu sampai 100 kg. Dan Uwais bin Qarni sudah mempunyai otot yang begitu kuat karena setiap hari menggendong anak lembu tersebut. Maka setelah musim haji datang, Uwais bin Qarni menggendong ibunya untuk pergi haji. Dari Yaman ke Makkah yang jaraknya itu adalah 1119 km. Luar biasa bakti seorang anak yang namanya Uwais bin Qarni. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari medan perang, Aisyah menyampaikan, ada seorang yang mendatangimu ya Rasulullah. Siapa? Uwais al-Qarni. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, diantaranya kepada Umar dan Ali, jika engkau ketemu dengan Uwais bin Qarni, mintalah istighfar dan mintalah ampunkan darinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang biasa, orang miskin yang punya penyakit kudis, tetapi begitu dikenal di langit karena baktinya terhadap ibu. Bahkan ketika sudah berangkat haji dengan ibunya, beliau minta Uwais bin Qarni berdoa di depan Ka'bah, meminta untuk disembuhkan penyakit kudisnya. Lantas Allah berikan kesembuhan seluruh, kecuali dia tinggalkan, Allah tinggalkan di atas pundaknya sisa sedikit yang tanda putih, yang kelak ini akan menjadi tanda bagi Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib mencari nama orang yang berhaji namanya Uwais bin Qarni.
Setelah berdoa itu minta ampun. Yang dia minta ampunkan siapa? Yang dia minta ampunkan itu adalah ibunya. Kata Uwais bin Qarni, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Dia tidak memintakan ampun atas dosa-dosa dirinya. Lantas ibunya bertanya, kenapa Uwais engkau tidak mintakan ampun untuk dosa-dosa? Uwais bin Qarni dia menjawab, ketika Allah mengampuni dosa-dosa ibuku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Hal inilah yang tergambar. Bagaimana kata Allah, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bahwa ridho Allah itu terletak pada ridhonya ibu, kedua orang tua. Dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Ikhwatul iman billah. Maka oleh sebab itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Allah memberikan pedoman. Bahkan kata Allah, hatta jikalau orang tua kita, ibu kita, memerintahkan kita untuk berbuat kemusyrikan, kejahatan, memang kata Allah, fala tuti'huma, janganlah engkau taati ajakannya. Tetapi Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi dalam urusan dunia, kita tetap harus menghormatinya. Kita harus memperlakukannya dengan baik, meskipun orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita. Ma'asyiral mukminin, ikhwatul iman billah. Itulah bagaimana dahsyatnya doa seorang ibu. Bahkan Allah meletakkan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta, ya Rasulullah, aku ingin ikut perang jihad di jalan Allah, supaya aku mendapatkan ridho Allah, supaya aku masuk surganya Allah karena ikut berjihad di medan perang. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau masih punya ibu? Kata sahabat tersebut, iya, aku masih punya ibu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak usah ikut perang, layani dia dengan baik, karena ridho Allah ada pada ridhonya. Ma'asyiral mukminin, ikhwatul iman billah. Bagaimana ini dahsyatnya doa seorang ibu. Maka ketika kita berbakti terhadap ibu kita yang sudah mengandung kita 9 bulan lamanya, 2 tahun menyusui kita, sudah sepantasnya dan selayaknya kita mengabdikan diri berbakti kepadanya. Karena apa? Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak pada telapak kaki ibu. Artinya apa? Bahwa kita akan ridho, kita akan diridhoi oleh Allah untuk masuk surganya Allah ketika kedua orang tua kita, khususnya ibu, ridho akan kita. Kita banyak kisah. Mungkin di Indonesia ada kisah yang namanya maling kundang. Bagaimana murka ibu yang menjadikan konon maling kundang menjadi batu. Karena apa? Karena murkanya ibu. Maka oleh sebab itu, jangan sampai ucapan kita, tingkah laku kita mengakibatkan air mata ibu itu menetes karena kelakuan kita. Berbuat baiklah ikhwani billah terhadap orang tua kita, khususnya ibu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah
Ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqu nas bi husni sahibati. Siapakah ya Rasulullah, kata orang laki-laki itu, yang pantas untuk aku hormati? Ya, untuk aku hormati. Siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik, aku hormati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala thumma ummuka, qala ummuka, ibumu. Lantas sahabat tersebut bertanya, thumma man ya Rasulullah? Lantas siapa ya Rasulullah? Thumma ummuka, kemudian ibumu. Summa man ya Rasulullah? Summa ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Summa abuka, bapakmu. 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita yang paling berhak untuk kita hormati pertama kali adalah ibu, 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 summa abuk, summa bapak, kemudian bapak. Itulah bagaimana kita harus menghormati, harus berbakti kepada ibu kita sekalian yang telah mengandung 9 bulan lamanya dan menyusui kita 2 tahun lamanya. Ma'asyiral mukminin, ikhwatul iman billah. Maka kesimpulannya dari ceramah ini adalah marilah kita sama-sama membaktikan diri kita, berbakti kepada diri kita, kepada ibu kita. Kita membaktikan, mendermakan diri kita kepada ibu. Kalau perlu, bersujudlah minta ampun ke ibu kita. Kalau kita punya salah, mintalah ampun kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu. Dan jika ibu kita sudah tidak ada, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli wali walidayya. Ya, kita minta apa? Minta ampunan untuk diri dan ampunan untuk kedua orang tua. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doanya itu berikan rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita sekalian. Ikhwatul iman billah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ceramah ini mengandung manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu berbakti kepada ibu kita, sehingga kita mendapatkan ridhonya, sehingga kita akan menjadi ahli surganya Allah, karena pintu surga akan terbuka atas ridho ibu kita sekalian. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk pribadi Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Aqulu qauli hada astagfirullahu li walakum wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.